Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya yang selama ini masih menyempatkan menyimak, menonton dan mendukung dari channel YouTube Padepokan Gaul beserta channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Semoga apa yang Anda simak nantinya pun akan membawa sebuah kebaikan, lebih-lebih membawa manfaat, masalah dunia akhirat. Dan juga bagi yang saat ini dari pemirsa semuanya yang malas ibadah ataupun sedang memiliki masalah dalam kehidupannya, semoga dimudahkan oleh Allah, diberikan solusi yang terbaik yang nantinya pun akan membawa manfaat beserta hikmah-hikmahnya. Dan kembali seperti yang kami sampaikan di minggu-minggu kemarin, bahwasanya kita nanti akan berjumpa lagi. Alhamdulillah pertemuan baik ini kita muncul lagi, dan dari kami yang muda yang berkarya pun nanti kita akan tambah lagi insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, di mana kami awali atau kami buka, di mana manusia itu bukan hanya sekadar jasad, tapi juga ada hal gaib di dalam tubuhnya, di mana salah satunya yaitu roh ataupun dari makhluk-makhluk lain yang selama ini mengikuti manusia. Dan ketika mungkin Anda menyimak banyak konten-konten kami, disitulah pembelajaran yang ringan atau pembelajarannya bisa Anda ambil, di mana di kesempatan ini kita akan menguak dampak nyata, wujud nyata, bahkan efek dari pendamping seorang manusia yang dikatakan oleh manusia biasanya yaitu jin korin atau sedulur papat lima pancer ketika belum diislamkan. Dan ketika sudah diislamkan, dampaknya seperti apa? Apakah mempengaruhi ibadah manusia? Bahkan kepribadian manusia pun terbawa daripada efek hal gaib seperti ini. Nah, disimak. Semoga dari konten ini ringan tapi membawa manfaat, dan lebih-lebih nantinya pun ya kita sebagai umat muslim dimudahkan untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu ibadah, taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Dan alhamdulillah di kesempatan ini kita akan menguak koren dari teman kita, best friend kita, yaitu Mas Alfian. Dimana sosok Mas Alfian ini sendiri dahulu kala dari pribadinya itu konon katanya kurang sepenuhnya penuh gitu loh. Tapi semoga saja dari berkumpulnya dengan kita ini bukan lebih kurang, tapi ya lebih penuh dan juga lebih membawa kebaikan tentunya yang kami harapkan. Dan alhamdulillah di kesempatan ini beliaunya ada, dan saya di kesempatan ini juga ditemani mediator teman saya, best friend saya lama yang nggak muncul, yang dulu hampir jadi juragan tapi ternyata gagal total pemirsa. Juragan kelapa yaitu Mas Riki. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah berarti hikmahnya kayak kita ketemu Mas Alfian sama-sama. Jadi kita connect sama-sama waktu kemarin itu ya. Iya, alhamdulillah banget Mas. Akhirnya Allah itu punya skenario yang lebih baik ini, dan juga mungkin nggak kita pikir sebelum-sebelumnya ya. Iya Mas. Iya apa enggak? Iya, lika-liku kehidupan. Lika-liku yang penuh luka-luka itu, yang nggak laku-laku. Gimana kabar Mas Riki? Alhamdulillah Mas, baik. Kemarin hampir meroket. Iya Mas. Tahu-tahu ambiar. Ambiar. Tapi itulah kehidupan ya. Seru kayak tapi seperti roller coaster. Apa? Roller coaster.
Tapi ketika kamu melihat Mas Alfian ternyata dalam kaca sendirimu itu gimana? Ternyata hampir saya hampir sama. sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah itu semangat guys. Pokoknya kita kadang-kadangnya itu lelucon pemirsa. Sekarang ini nggak banyak apa namanya serius ya, tapi serius lucu tapi serius itu loh. Yang saat ini. Tenang ya Mas Alfian. Nah ini Mas Alfiannya agak ganteng Mas. Tolong dilihatin Mas Alfian sebentar. Dulu Mas Alfian ini perawakannya ya nggak seperti ini. Sekarang putih, gagah, berseri. Alhamdulillah. Berkat kamu mungkin Mas. Wih, kok bisa? Mau kita hampir sama semua kok gitu. Udah ya. Ya, sebelumnya saya tak ngobrol sebentar sama Mas Alfian. Ke depan, ke depan. Mic-nya dipegang, dekatin ke mulut. Dulu Mas Alfian ibadahnya gimana? Malas apa enggak? Ya, Deketin. Ya agak males. Agak malas. Sekarang ini gimana? Sekarang ya tambah malas. ya enggak. tambah rajin Nah. ya alhamdulillah. Kalau ibarat membuat perubahan secara nyata kan ya Anda sendiri yang mengalami, Anda juga yang merasakan toh. Dan banyak perbedaan loh. Dulu ada nggak seganteng seperti ini, nggak seputih seperti ini, nggak segagah gini. Dulu kayak dukun ya. Terus dulu banyak amalan-amalannya. Oh iya banyak. Sekarang udah tinggal semua ya. Ya alhamdulillah kalau udah tinggal semua, lepain semua, kita kembali aja ke taubat gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kamu tuh Mas. Oh kita dulu juga hampir sama semua. Ya udah nanti disimak ya Mas Alfian. Alhamdulillah pemirsa itu sedikit saja tadi percakapan kita dengan Mas Alfian secara nyata. Nggak usah jauh-jauh ya Mas. Nggak usah ke belakang sampai ke kamar ya. Nah ini Mas Riki. Iya Mas. Saya minjem raganya ya. Ya boleh. Ya hampir sama kok kayaknya. Boleh saja Mas. Oke. Serius ya. Nah ini kita mulai ke serius pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan minta doa kami dimudahkan keluarkan harta seluruh unsur dan keluar seluruh Allahus keluarkan semuanya penyusup penipu pengganggu. Sallallahu alaihi Muhammad Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta jin garin yang asli, yang benar-benar asli, jin korin yang benar-benar asli dari itu Mas Alfian yang kita tahu ke tangan saya. Masuk semakin dalam tembus menguasai seluruh tubuh mediator ini, semakin menyesuaikan sallallahu alaihi Muhammad, semakin menyesuaikan dengan wadahnya sallallahu alaihi Muhammad, semakin bertambah powernya sallallahu alaihi Muhammad. Allah semakin dikuasai tubuh mediator ini,
semakin jelas gayanya, cirinya. Sallallahu ala Muhammad. Kendalikan wadah mediator ini, semakin dikendalikan. Sallallahu ala Muhammad. Tidak bisa lari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Bahasa lain tersambung, terhubung, bisa diajak bicara bahasa manusia. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allah. Kenapa kamu sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu. Diobati menyebar ke seluruh tubuhmu. Sallallahu ala Muhammad. Diobati, semakin terobati semua luka-lukanya dari kaki kaki, seluruhnya terobati, teraliri daripada Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Semakin nyaman, semakin sembuh, semakin sembuh. Allah. Ada apa? Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ia mengganggu kamu, teman, langsung dilegakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya minta aktif dan Allah. Ya, terkurung, tidak bisa dia mengganggu sedikit pun. Sallallahu ala Muhammad. Semakin nyaman, tambah nyaman, tambah nyaman. Ini dengan siapa? Makhluk apa? Aku jin goreng. Benar kamu jin? Iya. Ya, tadi sakit, kenapa kok sampai sakit? Saya diikat semua. Diikat sama siapa? Badan saya diikat. Siapa yang ikat kamu? Menyeramkan. Wujudnya menyeramkan, jin, setan. Bukan. Terus? Iya, itu ada merah-merah. Merah-merah, iblis. Saya mau diajak ke sana. Semakin melonggar itu pita suaranya nyambung. Enggak, Apa? Sakit. Bismillah. Oh, berarti guru kami menyambung. Dana. Iya, sudah. Kamu jin koren siapa?
Ada orangnya. Ada. Hmm, Dia di sini. di sini belakangmu itu. Lah orangnya bukankah sudah bertobat? Kok kamu masih kesakitan? Gimana ceritanya? Karena dia melakukan perbuatan Tambah keras. dan perbuatan itu yang membuat Mm-mm. saya dipukuli. Oh, perbuatan apa sih dulunya? Katakan lebih keras lagi. Mendatang-datangi Hmm. ke orang-orang yang lebih pintar. Oh, untuk berguru dulunya. Dan dari situ Hmm. saya terbang. Dari situ kenapa? Saya terbang. Kamu terbawa. Saya malu untuk mengatakan. Kenapa? Gak usah malu. Semakin jelas mengatakannya, tambah jelas, tambah jelas, tambah jelas, tambah jelas. Gak usah malu-malu, tapir malunya. Udah, hilangkan semua, katakan saja. Terus, kamu kan di tubuhnya mendampingi, berarti perjalanan-perjalanannya dulu tahu. Di antaranya itu pernah datang orang pintar untuk berguru, meminta amalan-amalan itu. Iya, Dampaknya berarti buruk. sangat buruk sekali. Terus, apa sih yang hilang dari bagian tubuhnya waktu itu sampai sekarang? Bagian saraf-sarafnya Sarafnya rusak. semuanya rusak Terus, seperti orang linglung. oh, makanya ya nyambung secara nyatanya. Terus ini, jumlah koren di tubuhnya berapa? Hanya 3, Detik ini hanya 3. Totalnya berapa? 7 Tujuh. Yang lain kemana? sudah dibawa ke sana, Kemana kesananya? suruh kerja Oh, paksa di sana. dijadikan budak iblis. Nah, di dalam tubuhnya saya yang kesakitan. Hmm, iya. Nanti biar tak satukan lagi dimuslimkan. Terus ini, ternyata ketika golongan gaib seperti kamu yang di tubuh manusia nggak utuh, itu mempengaruhi secara jasmani dan rohaninya kalau begitu ya. Iya, itu semuanya Terus, merasakannya, hmm, entah bagian tubuhnya. hmm, Ketika saya kesakitan uh-uh, atau lemas, hmm. itu akan efeknya akan nyata. Oh, dan itu nyambung secara nyata, secara jasad orangnya seperti itu. Terus, selain Dan korin, di apa saja badan yang gila? Apa? yang di dalam pikirannya itu Hmm. seakan-akan ini tidak, Seakan-akan ingin meledak. karena tidak bisa menahan beban. Hmm. Hmm. Berarti setiap manusia kalau korinnya ini nggak utuh, ini pasti berpengaruh bagi kehidupan secara jasad maupun secara rohani ya. Nggak normal gitu ya. Bahkan penyakit pun juga berpengaruh dari makhluk seperti kamu, korin atau pendamai ini. Sangat dipengaruhi sekali. Hmm. Terus selama ini kamu makan apa di tubuhnya? Tidak bisa Nggak makan? Oh makan. makan apa. Ini dikasih makanan sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan dari
Jadi dikirimu nanti kita cuci makanan soalnya. Gak usah tak biasa itu dari itu dulu di dalam kita orang itu di power soalnya. Gimana, enak apa enggak? Enak apa enggak? Sebentar. Rasain. Kalau ditanya tuh aku malu. Nggak usah malu, kok malu-malu. Terus, enak apa enggak? Jujur, Enak, enak. tapi ya nanti saya disiksa lagi. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Nggak usah was-was. Nanti kita bantu kamu dan teman-temanmu nanti dimuslimkan diberi power juga kok. Terus ini saya mau tanya. Saya mau tanya-tanya dulu sama kamu kok. Kamu di bagian apa? Bagian kepala. Bagian kepalanya. Makanya kepalanya itu agak kurang utuh di antara dalamnya karena kurang utuh tadi. Iya kan, semua apa-apa dia pikirkan. Hmm. Terus, Dan merasakan kesakitan. hmm, Dan di bagian kepala itu ada sesuatu yang mengingatkan dia. ada makhluknya. Ya, nanti saya selesaikan sendiri. Terus ini, Makhluk itu apanya? yang selalu mendatangi Hmm, untuk mengajak. hmm, Sifatnya seperti itu. terus, terus. Kalau saya nggak kuat Hmm, sama tubuh manusia, hmm, saya ikut orang itu. hmm, Apalagi hmm, saat saya tidak melakukan apa-apa hmm. bagian tubuh manusia itu. Jadi ada makhluk lain yang menyusup di tubuhnya, khususnya di kepalanya, dan juga membuat kamu itu ya terganggu ya. Bahkan juga mengikat, mengunci kamu, Iya, menawan kamu di antaranya. Terus ini, saya mau tanya secara umum dulu. Kalau manusia-manusia normal, itu koren atau pendampingnya itu belum muslim masih sama seperti kamu ini. Kadang-kadang ada yang tertawan, kesakitan, bahkan juga ada yang nggak lengkap gitu ya. iya tidak. Terus, Dan golongan kami hmm, ketika sudah merasakan kesakitan yang sangat parah hmm, akan menjelma di bagian tubuh hmm, manusia. hmm. Itu dampak. Oh, jadi begitu. Terus ini, cara terbaik supaya manusia itu kembali pulih, kembali normal itu dengan cara apa? Kadang kan dunia manusia ini sudah canggih gitu. Ada obat-obatan dari seorang yang dikatakan itu penyembuh. Tapi itu hanya hipnoterapi, Hmm. tapi bukan itu jalan. Hmm. Jadi hal itu nggak sampai tembus rohani dan jasad manusia hingga sembuh itu enggak ya? Dia akan sembuh tapi Hmm. dia mengalami beban mental emosionalnya itu Oh, itu yang secara sulit untuk melepaskan karena masih teringat di dalam ingatan itu.
Hmm, terus solusinya apa? Kalau saya ya diantaranya pemirsa ya mungkin ditata dari pribadinya untuk menjalankan ibadah, lalu mungkin golongan kamu dimuslimkan dan tubuhnya dibersihkan gitu. Iya, tapi kan tergantung manusianya. Mm-mm. Kalau manusianya itu kembali kepada pemilik alam semesta ini, Mm-mm. golongan kami akan merasakan Mm-mm. senang, akan tetapi Mm-mm. semuanya itu tidak mudah. Mm-mm. Mm-mm. Ah, saya disuruh untuk mengganggu, Mm-mm. tidak boleh membantu. Mm-mm. Jadi begitu ya ternyata. Oke, jelas sekali kalau begitu. Terus ngomong-ngomong, selama ini Mas Ian ini kan sudah menjalankan dari amaliyahnya toh. Adakah perubahan bagi makhluk gaib yang mendampingi di antaranya kamu ini? Belum ada. Kenapa kok belum ada? Kamu tanyakan dia sendiri. Apa karena kurang orang baik, kurang sesuai yang dilakukan? Dia kurang memahami dan Kurang paham. kurang sungguh-sungguh menjalankan. Oh, Apalagi mm-mm. kalau orang itu dimarahi, Hmm. Habis dimarahi itu tambah bingung malah. pikirannya, Hmm. kesannya ke sini. Jadi malah begitu. Oke, 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 oke. Terus sebelum kita nanti berpisah atau nanti muslimkan, sekarang ini yang paling terbaik itu apa bagi dia? Saran. Dia menjalankan itu yang sudah dia pegang. Hmm. Tidak usah berputus asa, Hmm. tidak usah dihiraukan. Hmm. Karena dia lemah. Iya, terus. Golongan kami yang buat lemah itu. Oh, jadi badannya lemah, pikirannya lemah itu ya makhluk-makhluk gaib di tubuhnya sendiri yang melemahkan kan sebetulnya. Dia sempat mengalami stres. Terus. Stres itu berpanjang. Hmm. Oke. Terus ini Koren yang lain di mana posisinya? Masih di sana. Masih di sana. Dia tak kumpulin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh tim Koren dari Mas Alfian yang asli dimanapun tertarik seluruhnya. Gabung, gabung, menyatu. Oh, Masih diganggu. siapa yang ganggu? Yang mengganggu semuanya langsung dibakar. Ini terus. Sambil. Oh, koren-koren yang terjadi dari Mas Alfian seluruhnya tanpa ada yang tertinggal
Dia masuk ke tubuhnya, ketarik seluruhnya ke tangan saya. Semakin menyesuaikan tubuh mediator, semakin nyaman, semakin tenang, semakin terang, terpancar. Ya, Sudah. sudah, Muslim dulu ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasul. Astagfirullah Rabbi Astaghfirullahaladzim. min kulli dzambin Min kulli dzambin wa atubu ilaihi. wa atubu Sallallahu ala sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya minta sama Allah iman yang dimasukkan ke dada dan juga seluruh yang menjadi media acara ini. Allah harus tembus ke dada masing-masing. Terus harus ilmu sholat, ilmu zikir, dan juga seluruh cara keilmuan ibadah, cara syariat dan amal sore itu yang kita lihat. Allah harus lebih terang, lebih dalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan juga semua keilmuan yang meminta makan ilmu perang, ilmu pengobatan maupun ilmu mengalir juga semuanya masuk. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gimana, enak apa enggak? Alhamdulillah, terima kasih. Iya, sama-sama. Itu benahi dulu itu bagian tubuhnya, perbaiki dengan ilmuwan dari zikir yang sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ada bagian tempat-tempat, ruang-ruang yang sudah saya tempati semuanya dibersihkan. Udah di bagian saraf ruangnya Semua makhluk dari kodam seluruhnya ketarik. tempat udah dibersihkan semua. Kotoran racun yang tersisa di kepala, di seluruh efek dampak yang menyebar seluruhnya.
Sudah. Sudah. Sambungan lagi nanti ya, sarafnya, bagian tubuhnya, biar oto normal jadi manusia ya. Iya. Terus ada pesan enggak yang bisa kamu sampaikan ke Mas Alfian sendiri? Kamu harus melakukan Apa? sungguh-sungguh, Sungguh-sungguh dalam menjalani taubatnya, ibadahnya gitu. minta ampun, Mhm, menyesali semuanya mhm, dari kesalahan-kesalahan mhm, yang pernah mhm, dilakukan. mhm, Buka lembaran baru. mhm. Jangan terkungkum di lembaran kemarin. Iya. Oke, siap. Ada lagi enggak yang bisa kamu sampaikan untuk umumnya manusia? Sementara itu saja. Yaudah, benar-benar dikawal, diingatkan, dibimbing. Kalau dia nanti malas menjalankan zikir, ingatkan, dicoplah atau diapakan ya. Iya, saya akan. Kalau dia takut, dia nanti ya diapakan, biar gak takut ya. Iya, Terima kasih banyak. Sekarang kamu waktunya kembali. saya pamit. Iya, Saya sama-sama. berterima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa adalah buruk yang menempel. Sehat mas? Alhamdulillah sehat mas. Utuh ya? Alhamdulillah sangat utuh mas. Pikirannya utuh ya? Masih utuh. Alhamdulillah. Menyenangkan sekali kamu mas. Iya betul. Alhamdulillah pemirsa, begitu di kesempatan konten ini menguak tentang koren, ya mungkin tadi ya kayaknya kurang begitu menarik, tapi ya mungkin ada sedikit pembelajarannya, dan semoga dari konten ini nantinya pun ya menjadi pengingat kita bahwasanya kita sebagai manusia itu tak lepas dari pengaruh makhluk gaib, dan ketika makhluk gaib di tubuh kita ini dominan buruk, ya nanti keburukanlah yang akan menggiring diri kita hingga perbuatan-perbuatan kita, lalu endingnya nanti kita pun ya dijauhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang lebih fatal nantinya pun iman kita pun semakin tidak ada di dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya, bagi para pemirsa semuanya menyimak konten ini, bisa mengambil sedikit hikmahnya, bukan hanya sekedar ceritanya saja, tapi nanti ya mengalami kebaikan-kebaikannya secara nyata dan kemanfaatan-kemanfaatannya secara nyata. Sekian dari kami, semoga membawa manfaat. Nggak ada banyak kurangnya, itu kesalahan kami sebagai manusia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, yang muda, yang berkarya. Rahayu, rahayu, rahayu.